Pokoknya game kedua nggak boleh pakai hero yang sama kayak di game pertama. Tapi untuk player of the game jatuh ke tangan Nitzer ternyata. Ini dia nih yang ngebukain vision yang selalu ada, hampir selalu ada dari setiap team fight yang terjadi. Mungkin di akhir tadi ada beberapa momen juga yang dibuat pastinya sama Nitzer. Karena dia doang satu-satunya stoppernya tahu. Nggak ada lagi yang stopper pasti ya. Wall charge doang satu-satunya yang bisa ngasih stun ke musuhnya. Ya 1,8 detik stun yang bisa dimaksimalkan ya. Dengan adanya vision yang diupayakan terus oleh Nitzer yang ngebuat akhirnya 4 pemain lainnya bisa kasih follow up dengan enak juga ya. Ngebawa Arena Shield, Antiquiras, ada Blade Armor juga yang ngebuat Nitzer jadi sosok strong di area garda depan. Dan tingkat angka team fight participation-nya juga tinggi di 74% di sana, Lim. Makanya kan tinggi banget. Dan sebenarnya ya memang dari awal juga udah kelihatan lah. Dia nempelin Fanny-nya Eliato terus tahu. Itu gua kalau jadi Eliato juga kesel kayaknya. Ini ada terus ini Grok di mana-mana. Tapi ya kita akan membahas dari replaynya juga nih. Apa yang terjadi dari early game yang dimana memang bariernya pun dari Nitzer ini terbilang lumayan bagus. Karena menutup jalan keluar dari Eliato. Dia bisa ganggu juga tadi nahan sedikit damage yang akhirnya bisa ngebeli waktu lagi. Ada juga sebenarnya dari Vinsmoke. Seandainya memang tadi Salvador menang, mungkin gua akan nge-vote Vinsmoke jadi MVP. Karena dia benar-benar bisa ngebaik time dan segala macam. Tapi balik lagi dari Warmill Gang, gerakan-gerakan dari Nitzernya ini yang selalu bisa ngebuka perang, ngebuka untuk counter setup, counter inisiasi itu selalu ada dari Nitzer. Karena entah dia yang diincer atau dia yang bisa ngebalikin pakai Watchers pastinya. Banyak sekali percobaan dari Lord yang didapetin sama Warmill Gang tapi gagal. Dan itu terjadi berturut-turut loh. Kayak banyak banget kejadian-kejadian yang dimana udah coba 3 lane tapi nggak bisa, udah coba 2 lane dipush ditahan tetap juga nggak bisa. Tapi bukan hanya itu, dari Salvador juga sempat balikin keadaan karena ketika Norea down, ini gue ngeliat, oh ini bahaya. Nggak ada Norea nggak bisa Lord juga soalnya. Karena bakal lama kan dari Lordnya. Tapi untuk Lord yang bisa didapetin, mungkin ini yang terakhir ya. Ini momen Lord terakhir gak sih? Harusnya ya, ini Lord Evolve terakhir ya. Tuh satu hilang, Vinsmoke, Rocky, Cream Puff. Oke, oh iya. Misalkan 2 only. Benar-benar Kurokinya hilang juga, akhirnya Vinsmoke-nya udah nggak ada. Dan ya ini akhirnya Haritnya udah nggak peduli apapun. Dia nggak peduli lagi sama dunia. Dia langsung pukul base-nya. Dan akhirnya 25 menit, hampir masuk ke 26 menit. Gamenya bisa dipegang sama Warmill Gang. Ya harusnya tadi 14 menit ya, tapi ternyata Levzy tidak bisa menyelesaikan karya tersebut. Dan ini dia dari sisi emblem yang diamankan juga ya. Untuk Nizar sendiri ngebawa 2 emblem dari segi mobilitas ya. Yang ngebuat dia bisa melakukan rotasi dengan cepat juga di area laning phase. Brave Mat 4% dari HP yang ngebuat dia juga strong banget untuk menjadi garda depan dari pemain-pemain Warmill Gang di game kali ini, Lim. Oke, dari item Crystallisnya pakai Hunter doang tuh. Udah darurat kayaknya. Udah paling bener memang pakai itu tuh 2 damage aja di akhir, sisanya item defense. Karena bukan nggak bisa juga dia ngeburst 1 tuh nggak bisa juga. Katakan dia mau nabrak ke arah Kuroki nggak bisa juga, pasti nggak kuat. Jadi mendingan sisanya item defense dia mainnya in and out aja, cicil gitu kan. Yang kayak tadi gue bilang jabnya pakainya buat kabur, knockoutnya pakai buat pegang. Nah itu gameplay Pakito yang menurut gue paling efektif sekarang untuk late game ya. Kalau dari early sampai mid game ya udahlah. Kalau mau damage semua juga nggak masalah. Tapi kalau ngomongin soal frontliner dari Salvador Ozone, Cream Puff nih. Nah kalau Cream Puff udah pasti full defense ya. Edit soalnya. Edit mau pakai damage 1 paling kalau nggak Starlium, Feather of Heaven. Itu 2 item yang paling lumayan oke lah. Dari kedua item tersebut yang bisa ngebalikin keadaan juga. 1 attack speed, 1 ada true damage yang lumayan banget. Dan kita akan ngeliat juga dari post gamenya nih, Rich Guy by GoPay jatuh ke tangan Kuroki ternyata. Walaupun timnya kalah, tapi untuk farming dari Kuroki ini terbilang lumayan oke. Di awal memang agak sulit, tapi masuk ke mid game, apalagi ke late game, dengan megangin wave defense juga tadi dari teman-teman Salvador, itu udah enak banget sih untuk Kuroki. Iya, Kuroki bisa keep up dan menahan game ini mengarahkan di 25 ini jadi salah satu hal yang baik juga. Tapi Nizar ya memang tidak dipungkiri dia berada di garda depan yang ngebuat dia menjadi samsak berjalan dengan torehan angka yang tinggi banget 194.000 bahkan dari sandbag angka yang diperoleh oleh Nizar. Itu dia. Ya soalnya memang dia doang sih yang ditembak memang dari teman-teman Warmill mah. Siapa lagi? Pakito pasti kan langsung kabur kan, nggak mungkin dia nahan damage. Martis pun pasti langsung out juga dia pakai Mortal Coil.
Tapi ya itu hanya di game pertama karena best of 3 series lagi-lagi ya sangat ada kesempatan untuk membalikan keadaan. Apalagi melihat dari gameplaynya mereka berdua yang bener-bener into banget loh. Kayak ngeblend banget masing-masing. Susah banget ditembusin. Lagi diperpanjang ke area turret. Itu dia. Tapi untuk player of the game ternyata jatuh ke tangan Levzy. Nah ini pakai brute force dia ya. Sekarang brute force juga udah ada resilience, jadi udah mengurangi lagi efek sisi yang akan diterima dengan adanya stun mungkin dari Ruby, stun dari Arlott, itu udah berkurang. Pakai top boots aja udah enak sebenarnya. Tambah brute force makin susah dipegang. Makanya tadi PD dia recall di depan. Nah, untuk Molten sekarang memang dari Fredrin ini rata-rata masih sering banget pakai Molten ya untuk nahan juga karena damage dari Molten ini akan balik dikit jadi darah buat dari Fredrinnya sendiri. Maka dari itu juga lumayan enak dan untuk defensifnya antivirus langsung ya nggak pakai Guardian Helmet. Ya nggak ada regen darah yang pasti karena memang masih di early sampai mid game juga nggak ada masalah. Dan ini kita akan bahas sedikit dari highlightnya. Dimana early game menurut gue Vince Smoke itu udah nggak bisa kayak game pertama karena hero-nya beda nih, mohon maaf. Kalau dia pakai Chow, dia pakai Hilda, dia pakai Grok silahkan dia mau rusuh kayak gitu. Headcan selamatnya itu bakal lebih tinggi. Tapi Ruby, sorry to say ini bukan hero yang bisa dipakai untuk agresif di awal. Untuk nge-mirror di awal masih susah banget lah. Kecuali kalau mau nge-screen mungkin masih possible karena ya lawannya juga Mino gitu kan. Jadi sama-sama nggak punya damage masih bisa lah. Cuman kalau buat nabrak jungle enggak deh, nggak dulu sebenarnya dan akhirnya bisa dipanis kan. Itu semua yang bikin akhirnya levelnya menang dan banyak lah untungannya. Tapi untuk segi defensif, Salvador Ozone mereka sempat membalikan sedikit momentumnya yang dimana memang gold dikuasai sama Warmil Gang sempat ditarik lagi sedikit. Outplay dari Levzy kelihatan banget nih bermain dengan taunnya, adanya cooldown reduction untuk dash-nya yang membuat dia bisa ke kiri ke kanan, yang penting taunnya itu connect. Tapi hasil akhirnya tetap dipanis lah. Arlott-nya kan damage nih, darah Fredrin tadi tinggal dikit juga. Itu udah gak bakal selamat. Sementara pertukarannya sama-sama tuker ke arah jungle. Tapi untuk di momen Lord yang krusial banget, Retribution Levzy ini bener-bener memang on point dan itu yang harus dipertahankan juga. Karena kalau ngomongin Lord, ya nggak apa-apa lah Turtle nggak dapat tapi Lord jangan. Kalau Lord nggak dapat juga itu udah bakal bahaya. Untuk end game-nya, close game-nya bahkan mereka hanya perlu fokus ke arah team fight. Lord-nya melakukan tugas push dan itu Lord yang ngancurin base tuh. Iya, ada Power Lord pasca penyusunan Battlefield Adjustment kan udah bener-bener signifikan ya. Di Lord pertama aja udah berasa banget tuh. Power dari wave minion besarnya juga. Tapi kalau kita menilik dari terkait bagaimana emblem yang dimaksimalkan ya. Sebenarnya Joy-nya ada Elyato udah sakit banget. Dia bawa Rapture juga. Tapi against yang Town Effect dan juga damage dari Crystallesia. Ya beberapa kali on time banget walaupun dia sempat manage laning jauhnya. Itu yang ngebuat Elyato-nya benar-benar sulit untuk bisa keep up lagi di area team fight stick. Iya, pakai Rapture. Dia pakai damage penetrasi lagi maksudnya. Rata-rata ini emblemnya agak beda ya. Untuk Fredrin, gue kemarin sempat lihat juga di MPL sudah pakai Inspire rata-rata. Udah pakai cooldown di talent pertamanya. Tapi kalau untuk Joy, rata-rata gue sering lihatnya pakai cooldown juga di talent pertamanya. Nah, kalau Fredrin ada yang masih pakai Trill juga untuk mempercepat farmingnya, untuk ngasih damage di awal biar rotasinya lebih maksimal. Tapi kalau Joy kayak 80% Joy yang gue lihat tuh pakai Inspire di talent pertama. Biar ritmenya itu nggak lama-lama banget delaynya. Cooldownnya maksudnya. Nah, kalau untuk Crystallesia ini pakai Emblem Fighter, Festival of Blood, ya sustain landingnya bisa, damage-nya juga bisa. Karena ada Rapture tadi di talent pertamanya. Dari segi item build-nya pun Hunter Strike dan si Halberd ini udah 2 item damage yang sangat cukup menurut gua kalau memang mau dibikin jadi semi damage. Yes, defense-nya juga udah cukup mumpuni ya. Dread Armor ada ya dari sisi Radiant Armor dan juga Rose Gold ya yang ngebuat dari Crystallesia benar-benar strong atau sustain ketika dia into ke area team fight. Dan post gamenya Rich Guy by GoPay berhasil diamankan oleh sosok XP loh. Crystallesia dengan perolehan 740 gold per minute. Itu dia yang gue bilang tadi, yang paling tajir kalau nggak gold lane ya XP lane. Karena sekarang mid lane itu rata-rata kasih jadi prioritas farming yang ketiga. Pertama udah pasti gold lane, yang kedua itu rata-rata masih ada di XP atau di jungle. Tergantung lah, kalau misalkan XP-nya harus minion management, kayak ini nih, kayak Benedetta sama Fredrin, nggak mungkin kan Fredrin yang lane jauh. Jadi ya udah Benedetta aja yang ngambilin jauh, goldnya akan dipegang sama Benedettanya. Tapi untuk sandbag-nya masih ada Levzy ya, ini yang terima damage satu-satunya paling banyak karena Mino itu nggak bakal sekuat Fredrin. Kalau ngomongin sustain ya jelas Fredrin dia memang di setting hero-nya tuh untuk sustain. Tapi the carry masih ada di Elyato karena pengejaran-pengejaran dengan electrifying beats-nya tadi emang optimal sih, dia ngejarnya juga ke arah Norea dan Norea juga tumbang. Itu yang bikin susah banget tadi ngedeliver damage-nya tanpa adanya marksman.
Bahkan bukan hanya Norea, Ecstatic pun tadi kena zoning berkali-kali sama Eliato loh. Iya, Eliato tadi sebetulnya punya perfect timing yang ternyata bisa dihandle dengan sangat baik. Dan kita semua sepakat untuk player of the match berhasil diamankan oleh Levzy ya. Sosok jungler yang bermain secara memukau di 2 game yang sudah dilewati oleh teman-teman Warmill Gang. Itu dia. Mungkin di game pertama tadi kita ngelihat Martis yang semakin late game semakin susah. Tapi itu bukan karena Levzy-nya, karena memang hero-nya. Ya. Di akhir susah, Martis mau ngapain sih di akhir gitu kan, stun pasti nggak ada. Dia tahan-tahan badan pakai Immortal Coil. Tapi di game kedua dia melakukan tugasnya dengan sangat-sangat baik. Walaupun di turtle pertama, yang gue lihat turtle pertama atau kedua gue lupa, yang dimana Joy-nya tuh berhasil nge-steal, gue agak bingung tuh. Levzy-nya kagak retri soalnya, tapi nggak ditabrak. Nah itu tuh gue bingung. Kilat juga ya mungkin ya, itu yang ngebuat dia cukup ready untuk mencat karir Retribution Shield. Tapi ya well deserved untuk Levzy untuk perolehan player of the match atas Warmill Gang. Congrats.